ini kita bisa merasakan manisnya keimanan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat dirahmati Allah, jika tadi Mas Tommy menyampaikan bahwasanya kita ibadah, kita ibadah, kita bekerja itu karena Allah, maka itu tema kita hari ini, karena Allah. Salah karena Allah. Kajian pada pagi hari ini kami awali dari kisah kami sendiri, bukan kisah sahabat. Kisah kami sendiri ini kami awali alami ketika baru lulus SMA. Namanya anak-anak baru lulus SMA pasti punya rasa bimbang. Nanti kuliah apa kerja, kuliah nih, ambil jurusan apa, sekolahnya di mana. Dalam kebimbangan tersebut, kalian memutuskan untuk kerja dulu. Waktu itu ikut Mas, ikut kakak, ponakan, sepupu, Mas ponakan, sepupu. Ikut Mas sepupu yang saat itu kerjanya kerja bangunan di Jakarta. Kalau kami menilai pribadinya Mas saya itu, Mas sepupu saya itu satu orang yang solid, ya tidak kalah solid dengan kita, masalah nggak ada masalah. Kedua, di rumah di desa kami itu rumahnya paling bagus. Bapak Ibu, rumahnya paling bagus. Jadi kalau di sekitar perumahan sini nggak ada perumahan yang paling bagus yang seperti itu. Karena kondisinya di desa saya dulu, kebanyakan masih ada yang temboknya itu gedang bambu, masih ada yang tanahnya lantai. Nah itu orang itu, Mas saya itu paling bagus semuanya. Sudah minimalis seperti itu. Sudah minimalis. Dan mungkin limited edition ya, jarang sekali di tempat kami seperti itu. Bahkan menilai kalau kerja bangunan saja bisa sekaya ini. Apalagi nanti saya ikut kerja bangunan, saya jadi kaya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut berangkat ke Jakarta. Tujuan pertamanya itu adalah di kontrakan Mas saya. Jadi di kampung punya rumah yang bagus tadi, di Jakarta kontrak. Ketika kami datang ke kontrakan, yang saya bayangkan itu kontrakannya tidak jauh beda dengan yang di kampung. Kampung semuanya mewah, di Jakarta mungkin ya tidak kalah jauh lah. Ternyata tidak. Di Jakarta kontrakannya itu 180 derajat berbeda dari yang di kampung. Betul. Rumah sangat sempit sekali, tambah B dan bau. Karena seumur saya dari lahir sampai SMA, saya nyium bau gong itu baru di Jakarta itu. Jadi kontrakan di Jakarta itu rumah tingkat, lantai bawah itu punyanya yang punya bangunan digunakan untuk warung, lantai atas untuk kontrakan di petak-petak. Baru datang saja itu kampungnya ini sebenarnya dekat dengan mall gitu, tapi di samping godnya mall. Barunya luar biasa. Ketika saya naik ke lantai 2, itu saya berpapasan dengan tikus yang sangat besar di tangganya memang tangga kayu. Lalu itu baunya luar biasa. Saya seharian tidak bisa makan. Tak tahu malam roti, habis sprint. Biar tidak muntah. Kemudian saya tanya ke Mas saya, Mas kok ini Mas? Di rumahnya nyaman, di rumahnya apik, cara boleh kontrakan sih kayak ini. Apa kata Mas saya? Memang rumahnya seperti ini. Karena di Jakarta niatnya merantau, cari uang sebanyak-banyaknya, pengiritan seirit-iritnya, supaya uangnya bisa dikirim ke kampung, bangun rumah di kampung. Karena tujuannya nanti bukan tinggal di Jakarta, tapi kembali ke kampung. Entah itu bikin rumah yang bagus atau ngumpul uang untuk bikin usaha di kampung. Tujuannya di kampung. Kemudian saya mendapati satu hikmah yang luar biasa. Mungkin itu juga tujuan kita hidup di dunia ini.
Dan di dunia ini kayak merantau, seperti orang merantau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di kampung akhirat. Terus nama betul ini. Kita di dunia ini hanya sementara, sudah pasti akan kembali. Jadi kalau kita sudah paham tujuan kita di kampung, maka kita akan bisa meredam keinginan-keinginan kita di dunia. Misalnya anak SD, itu pengen apa? Pengen sepeda. Pengen cepat SMP. Nah, anak SMP pengen motor. Pengen cepat SMA, pengen cepat SMA itu piye? Sudah SMA, mungkin masih dengan motor yang sama ya. Pengen itu cewek sebagainya. Pengen kuliah. Habis kuliah pengen kerja. Habis kerja pengen nikah tadi. Habis kerja itu pengen nikah. Setelah nikah apa? Pengen punya anak. Mungkin pengen punya rumah, pengen punya kendaraan dan sebagainya. Umur 20-an 30-an pengen nikah. Umur 40-an pengen usaha sudah mapan, pengen uangnya sudah jalan sendiri, secara ekonomi mapan, secara keluarga dia sudah lengkap dan sebagainya. Umur 50-60 tinggal menikmati hasil, pengennya gitu. Menikmati hari tua. Umur 70, 80 ditinggal ibadah kepada Allah. Umur 90, 100 biasanya orang yang sudah seumuran segitu kepinginnya apa itu? Pengen dah dipulut. Teman-temannya sudah tidak ada semua. Orang-orang di sekitar sudah beda generasi semua. Tidak ngomong yang bocor nyambung. Kalau tidak ngomong di 30 PKI kan yang apa tapi bertahun dia ngomong ini. Mungkin bagi orang-orang di atas saya mungkin itu masih dekat, memorinya masih dekat. Bah kampung kulo ini kan ngobrol gitu, bahas di 30 PKI. Kalau bilang ini bahas kuliah, ini bahas internet. Intinya apa? Intinya adalah sebanyak apapun keinginan kita di dunia, maka ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Bahkan ketika usia sudah 90 tahun, 80 tahun, keinginan kita malah untuk bisa segera kembali. Begitu juga kehidupan kita di dunia, maka kita harus mengilhaminya sedari sekarang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau hanya orang yang menyeberang jalan. Jadi namanya orang nyeberang jalan itu dia fokus terus cepat-cepat gitu aja. Kalau orang nyeberang jalan madep di tengah jalan mesti ketabrak. Kalau disuai-suai ada nyeberang jalan, kecuali Pak Ogah ya. Lagi orang nyeberang jalan akhirnya cepat-cepat supaya sampai tujuan, fokus, hati-hati. Nah begitu juga kita hidup di dunia ini. Hati-hati, karena hati-hati itu bagian dari takwa. Cepat-cepat ke seberang jalan, karena tujuan kita ya seberang jalan. Tujuan kita di akhirat. Misalnya ini paham ya, bisa dipahami ya. Tujuan kita adalah kembali ke akhirat. Seperti mana Nabi Adam. Nabi Adam itu rumahnya di surga karena melanggar perintah Allah, kemudian diturunkan ke bumi dengan ingatan yang di surga. Berbeda dengan kita ya, kita turun ke bumi ingatan di surga, ingatan sebelum lahir lupa. Tidak dengan Nabi Adam. Nabi Adam masih ingat bagaimana kehidupan di surga. Sehingga visi misinya Nabi Adam adalah kembali ke surga. Seharusnya itu juga yang kita pahami untuk kembali ke surga nanti, insya Allah. Kalau sudah paham tujuan kita bahwa itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Satu, kita mempersiapkan apa saja yang mempermudah kita menuju surga. Kedua adalah bagaimana cara pandang kita menyikapi kehidupan dunia setelah kita paham bahwa tujuan kita di surga. Kita awali dengan cara pandang terlebih dahulu. Seorang yang sudah paham bahwasanya tujuannya surga, kehidupan di dunia ini hanya numpang lewat ambil, maka orang itu tidak akan terlalu muluk-muluk mengejar dunia. Orientasinya pasti akhirat. Orang slow, tidak gampang marah, tidak gampang rebutan dunia.
Jangan kita hari ini apa? Beda pendapat pilpres saja, debat, musuh-musuhan, keluar grup, WhatsApp, belum ada pilihan pilpres. Kita kehilangan barang, sedihnya luar biasa. Kehilangan uang, kehilangan HP, sedihnya luar biasa. Itu karena apa? Karena kita tidak berorientasi kepada akhir. Kalau sudah berorientasi kepada akhir, masih seluruh awal terus bilang kamu maksudnya itu. Ini ya. Karena beda pendapat itu pasti tidak mungkin kita bisa membuat semua orang setuju dengan saya, dengan kita. Pak RT yang misalkan perintah warganya besok bisa bakti, pasti ada yang tidak berangkat, pasti ada yang tidak berangkat. Karena tidak mungkin kita membuat semua orang setuju dengan kita. Mustahil. Dan kata Imam Syafi'i, lentak biru anturiat nasabullahu. Kamu tidak di-style, tidak memiliki kapasitas untuk membuat semua orang ini setuju dengan kamu. Tidak mungkin. Faslih baina kalau baina Allah, cukup perbaiki hubunganmu dengan Allah. Wala tubali bil nas, jangan terlalu mempedulikan urusan manusia, perkataan manusia, pendapat manusia. Karena kita mau ceramah, nanti ada ceramah setelah Ustaz Jili pintar banget nanti kritik dia. Wala tubali bil nas, susah sabar dulu. Sampaikan saja yang ingin disampaikan. Jika itu benar. Maka jika cuek tersebut adalah syariatnya Imam Syafi'i, wala tubali bil nas, kalau tubali tidak usah peduli, tidak usah digagas gitu, kasarnya. Maka jika cuek itu adalah syariatnya Imam Syafi'i, maka orang paling cuek di perumahan ini adalah siapa? Maka dia adalah Syafi'i yang paling masyhur. Gaya gede. Tapi yang tidak bermaksud untuk cuek itu terus tidak peduli dengan lingkungan, terus tidak peduli dengan keluarga. Orientasinya adalah akhir maka yang baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan saudara-saudara, itu tujuannya karena Allah. Sesuai tema kita, karena Allah. Maka jika sudah memiliki mindset seperti itu, point of view seperti itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau dalam hadis kan hidup di dunia harus dengan ilmu. Jika ingin hidup bahagia di akhirat dengan ilmu. Lantas ilmu yang seperti apa? Ilmu ini sangat luas. Kita hari ini kita bawakan salah satunya saja. Apa yang perlu disiapkan ketika kita untuk masa akhirat nanti? Ini sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim, bacakan. Man sholla isnata asyrata raka'atin Man sholla isnata asyara raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah. Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat salat sunnah, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ketika bangun rumah di dunia itu susah apa gampang Bapak Ibu? Susah. Kalau kita sih ngontrak. Mungkin ada teman-teman yang masih nyicil sampai 10 tahun, 15 tahun lama. Artinya apa? Bangun rumah di dunia saja ini tidak gampang. Apalagi bangun rumah di surga, susahnya luar biasa. Ini ada cara mudahnya. Tapi di surga itu ada shortcutnya, ada jalan pintasnya, ada cheat engine-nya. Dengan awal ini sholat sunnah 12 rakaat rawatib yang muakkadah. Apa saja nih ini dihafal. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah 12. 2 rakaat sebelum subuh, tadi sudah dilakukan ya. Kemudian 4 rakaat, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum zuhur, sudah 6. 2 rakaat lagi setelah zuhur, sudah 8. Asar, sebelum asar itu tidak termasuk yang ini, jadi tidak sunnah muakkadah. Maghrib yang dihitung adalah setelah maghrib, 2
2 rakaat setelah maghrib, isya 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 12. 2 sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat rawatib yang muakkadah tersebut, maka bunyalahu bihna baitul fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Kalau sudah punya rumah di surga, pasti ditempati itu. Entah kapan pasti ditempati. Pasti kita akan dapat menempati rumah di surga. Rumah. Kalau yang sunnah itu penting, apalagi yang wajib. Bagaimana orang bisa menjaga sholat sunnah rawatib kalau sholat wajibnya tidak dilaksanakan? Kan tidak mungkin. Yang pasti wajibnya di masjid tepat waktu, rawatibnya dijaga, sholat dapat berumah di surga. Ini berat, memang berat. Kapan menjaganya? Ya sampai kita meninggal nanti. Menjaga sholat itu sebisa mungkin menjaga sholat itu, insya dia akan dibangunkan rumah di surga. Kalau sunnah itu penting, maka diibaratkan kalau panjenengan sami mak soto soto itu wajibnya. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya tambah gorengan, tambah teh manis, tambah babat, tambah enak, lengkap. Nah, kalau yang samanya sholat wajib terus tambah sholat sunnah, malah pun kados sarapan soto itu, plus babat, plus gorengan, plus teh manis, teh loa, malah lebih segernya ya. Pun lengkap, pun jadi insya Allah kenyang, insya Allah dapat fadilahnya. Malah di surga insya Allah kita dapat rumah akan menjaga sholat tersebut. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, satu, mindsetnya harus diperbaiki. Kedua adalah salah satu amalannya adalah untuk menjaga sholat yang 12 tadi. Masih hafal buat tadi? Masih hafal buat tadi? Yang jadi Mas Tommy, 12 itu nama Mas Tommy. 12 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Insya Allah itu kita menjaga sholat itu sholat amalan berikutnya yang tidak kalah penting setelah satu tadi menjaga sholat, yang kedua adalah senantiasa beristighfar. Ada sebuah kisah bahwasanya seorang pembuat roti itu ketika membuat roti mulai adonan itu sampai beristighfar, astagfirullah. Karena apa? Karena setiap dia beristighfar seperti itu, keinginannya dijabah. Jadi kisahnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu merasa suntuk di rumah, kemudian jalan-jalan ke kota sebelah. Karena jalan-jalan berarti orang asing, goreng, tidak punya tempat tinggal, maka dia tinggal di masjid. Sudah malam niatnya tidur di masjid. Tapi sama marbot masjidnya diusir, Pak, tidak boleh tidur di sini. Masjidnya mau ditutup. Akhirnya pindah ke emperan depan. Di emperan depan ternyata juga diusir, tidak boleh juga di sini. Jadi tempat lain tidak boleh di sini. Padahal itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang bahkan semua orang kenal namanya, tapi tidak kenal wajahnya. Karena zaman dulu belum ada foto, jarang. Maka karena tidak punya tempat, terus diusir-usir, nah dia berdiam diri di depan pagar masjid. Seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, diperlakukan seperti itu. Diminta untuk keluar dari masjid, tidak punya tempat tinggal. Kemudian di samping masjid ada penjual roti. Penjual rotinya kasihan dengan orang tersebut. Kemudian menawari beliau untuk tinggal di rumah saya saja, menginap di rumah saya. Ketika beliau Al-Imam datang ke rumah tukang roti,
sambil memulai adonan auratnya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu terus mengurangi istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai ditanya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengapa engkau melakukan amalan itu? Dan Kamati menjawab, semua yang saya inginkan itu dikabulkan oleh Allah karena saya beristighfar, kecuali satu. Dan Ahmad bertanya, apa itu? Keinginanmu yang belum dikabulkan apa? Begitu orang itu menjawab, saya ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah sekali. Kemudian Imam mengatakan, ya sekarang kamu sudah ketemu, saya yang ingin kamu temui. Intinya apa? Istighfar itu membuat semua keinginan kita dikabulkan, insya Allah. Nah, orang kalau istighfar dosanya hilang, orang dosanya hilang, doanya lebih mudah dikabulkan. Maka istighfar itu adalah bagian dari usaha kita untuk menuju akhirat. Kalau siang kita bisa istighfar, kalau malam istighfarnya seperti apa? Kalau tidur seperti apa? Nah, tidak bisa. Ini ada labnya lagi, ada shortcutnya lagi. Cara mudahnya untuk bisa beristighfar di malam hari walaupun kita sedang tidur. Ada sebuah hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man bata tahiran bata fi sya'ri qalaqun la yastayqidu minal laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Yang artinya adalah bahwa itu barang siapa yang tidur di malam hari dengan cara wudu dulu, sebelum tidur wudu dulu. Barang siapa yang sebelum tidurnya wudu, bata tahiran dalam keadaan suci, maka bata fi sya'ri malakun, maka malaikat ikut tidur di selimutnya. Kalau banyak sakit tidur sebelum tidur wudu dulu dalam keadaan suci, maka malaikat ikut tidur di selimutnya. Dan yang boten ada selimut ya di bajunya. Nih bapak boten bajuan berarti dia di kulitnya apa gitu. Malaikat ikut tidur. Layas baik itu sebelum dengan bangun minal lain, sebelum dengan bangun dari malam itu, malaikat terus mengatakan, qolal malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah. Malaikat istighfar terus untuk kita. Fa innahu bata tahiran, karena dia seorang ini fulan jenengan ini tidur dalam keadaan suci. Jadi misalkan jenengan tidur berapa jam? Maksud itu berapa jam tidurnya? Kalau malam ya siang tidak tidur. Malam berapa jam? 5, 4, 6 atau 7 ya. Kalau banyak sampai selama 7 jam istighfar sakit betul. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selama 7 jam sakit betul. Tidak bisa, tidak sempat. Tapi malaikat sempat, malaikat bisa. Dengan cara apa? Ya kita tidur wudu dulu. Malaikat istighfar. Allahumma ighfirlah, untuk kita. Jadi kita dosanya hilang selama tidur. Pernah tunggu dosanya hilang. Luar biasa sekali ya amalan life hack ini. Ini luar biasa sekali. Kita amalkan insyaallah. Karena al-ilmu bila amalin asyajaratun bila amalin. Kalau sudah tahu ilmunya maka diamalkan. Orang yang tahu ilmunya dan tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Mubazir menimang. Maka kita amalkan amalan tersebut. Insyaallah itu yang kami sampaikan. Semoga ketika kita paham tujuan kita di dunia, kita bisa mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Kita ibadah untuk Allah, kita bekerja untuk Allah, kita sayang keluarga, rukun dengan tetangga, menjalin silaturahmi dengan keluarga itu juga karena Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah